Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, seketika itu juga dia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, umat yang hadir dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santo Matius, petugas-petugas istimewa dan pengurus wilayah-wilayah rohani yang hadir, yang saya kasihi, dan umat Allah yang ada di rumah masing-masing dalam eklesia domestika Anda yang mengikuti misa ini secara live streaming, bahkan siapa saja umat yang hadir mengikuti misa ini juga secara live streaming yang saya kasihi. Hari ini kita merayakan hari Minggu dengan pesta pembaptisan Tuhan, bahagian akhir masa Natal, karena minggu depan kita sudah memasuki minggu biasa yang kedua. Hari ini kita ditegaskan dengan warta gembira dari Yesus sendiri yang membiarkan diri dibaptis. Dia datang menjemput atau menemui Yohanes Pembaptis untuk minta diri dibaptis, sehingga pembaptisan Tuhan mengandung 3 unsur besar. Pertama, Yesus tidak pura-pura menjadi manusia, tapi dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Dia jujur menjadi manusia, sehingga dia minta diri dibaptis sebagai tanda solidaritas kemanusiaan untuk kita semua. Sehingga poinnya adalah menjadi pengikut Yesus, mudah-mudahan kita tidak hidup berpura-pura, munafik, dan menimbun ketidakjujuran, tapi kita membangun orisinalitas hidup yang otentik, jujur, benar, dan bermartabat, sehingga Yesus benar-benar sebagai manusia solider dengan kita, seperjuangan dengan kita, sehingga jalan untuk hidup benar, baik, dan bermutu semakin dipergampang karena kita bekerja sama dengan Yesus. Dan inilah keindahan Yesus menjadi Immanuel, Allah beserta kita, karena dia sehati, sepenanggungan, dan seperjuangan dengan kita. Sehingga mudah-mudahan hidup kita sebagai manusia beriman di tempat ini juga sehati, sepenanggungan, dan suka bekerja sama. Yang kedua, dengan Yesus membiarkan diri dibaptis, dia juga memproklamirkan dirinya bahwa dia sekarang siap diutus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Dengan prinsip hidup Yesus adalah per transiit bene faciendo, berjalan sambil berbuat baik, sehingga kebaikan menjadi identitas Yesus. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang menyebut diri sebagai orang Katolik, pengikut-pengikut Yesus, kebaikan adalah identitas kita. Dan yang ketiga, dengan Yesus membiarkan diri dibaptis, dia juga memproklamirkan kepada kita bahwa hidup kita sekarang
diilahikan oleh kuat kuasa Allah. Maka ketika kita diilahikan, manakala kematian menjemput, kita tetap hidup dalam Allah. Maka orang yang dibaptis hendaknya semakin diresapi oleh kuat kuasa Allah. Dan itu diproklamasikan oleh Allah sendiri lewat ungkapan, dia keluar dari air, langit terbuka, dan Roh Kudus seperti burung merpati turun atasnya, dan dia berkata kepada Yesus, engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Maka Yesus adalah di samping manusia duniawi, tapi dia juga manusia ilahi, Allah yang benar-benar, sehingga proses penerimaan permandian yang kita sudah terima membuat kita sehakikat dan semartabat dengan Allah. Sehingga karena kita sehakikat dan semartabat dengan Allah, biarpun nantinya kita akan meninggal, kematian akan dikalahkan dan kehidupan bersama Allah menjadi bahagian hidup kita. Maka umatku yang terkasih, saya cuma ajak, jangan pura-pura menjadi manusia. Jangan pura-pura menjadi Katolik. Jangan pura-pura menjadi orang beriman. Tapi jadilah orang beriman yang sungguh-sungguh, serius, yang oleh paroki kita dijabarkan dalam praktek sehari-hari. Semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Tuhan menyayangi dan memberkati kita semua. Amin.